Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Ihsan rahimani wa rahimakumullah. Kita panjatkan syukur kehadirat Allah Ta'ala. Semoga salawat dan salam senantiasa sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita lanjutkan kajian kita. Masih membahas fikih dan hukum-hukum seputar sepak bola. Setelah pertemuan sebelumnya kita bahas bagaimana sujud syukur seorang pemain muslim saat mendapatkan kemenangan maupun saat memasukkan bola ke gawang lawan. Itu sudah terjawab bahwa ternyata secara fikih hal itu tidak terpenuhi syarat-syaratnya ya. Di antara syaratnya adalah tertutupnya aurat dan diusahakan menghadap kiblat. Selain daripada itu masih banyak ketentuan-ketentuan fikih yang harus dipenuhi agar sujud syukur tersebut sesuai dengan syarat dan ketentuan. Nah, malam hari ini kita bahas hukum perempuan seorang wanita menonton pertandingan sepak bola. Tentu pembahasan kita bagi mereka yang menonton berbaur di dalam stadion ya, dengan campur aduk antara laki-laki juga perempuan. Pembahasan terkait perempuan yang menonton bola pada dasarnya sesuatu yang mubah, seperti halnya hukum permainan sepak bola tersebut. Karena hukum permainan sepak bola menjadi haram disebabkan adanya amrun kharij, unsur-unsur dan faktor-faktor yang menjadikan permainan tersebut akhirnya dihukumi haram. Sama halnya dengan
perempuan yang menonton bola. Ini pada dasarnya adalah mubah. Maka konstruksi hukum sepak bola, perempuan yang menonton bola pun tergantung pada situasi dan kondisinya. Karena kita bicara fikih, tergantung pada situasi dan kondisinya. Yang pada dasarnya boleh, ya. Namun karena beberapa pertimbangan bisa saja menjadi haram. Misalnya ketika rentan terjadi fitnah. Di antara fitnahnya adalah terjadinya ikhtilat. Ikhtilat artinya membaur antara laki-laki dan perempuan. Dan di situ punya potensi ya untuk melihat aurat satu sama lain. Apalagi kalau kita lihat dalam gelaran Piala Dunia itu, sekalipun panitia sudah mengatur sedemikian ketat, namun demikian masih saja ada yang lolos, ya. Sehingga hal itu menimbulkan potensi yang dapat menjadikan sesuatu yang mubah menjadi haram. Maka terkait hal ini Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Al-Majmu' menyebutkan ikhtilatun nisa' birrijal idza lam yakun khalwatan laysa biharamin. Bercampurnya antara wanita dan laki-laki asalkan tidak terjadi khalwat, hal itu tidak diharamkan, ya. Maka para ulama kemudian memberikan saran bagi wanita yang akan menonton Mas Birin final. Jadinya finalnya mana ini, Pak? Wah, Prancis mana yang benar? Ya, kalau Sobirin salah wajar karena nggak nonton, TV-nya rusak, Pak. Argentina dengan Prancis. Ya. Para ulama menyarankan untuk wanita semestinya dengan mahramnya, pendampingnya, sehingga dapat menjaganya dan dapat memberikan kenyamanan, dapat memberikan keamanan. Hal ini diperbolehkan, ya. Hal ini diperbolehkan. Tapi ini sifatnya adalah himbauan, ya. Sebab apa? Aturan baru Kementerian Arab Saudi misalnya yang kaitannya dengan umroh, malah sekarang apa Pak aturan terbaru, Pak? Umroh tanpa mahram diperbolehkan. Kalau sebelumnya boleh asal mempunyai bitokoh atau kartu mahram. Yang kartu mahram itu biasanya dibuat oleh Kementerian Agama yang menitipkan si A kepada si B dalam satu rombongannya, maka di situ disebut mahramnya. Tapi itu hanya akal-akalan saja sebetulnya, ya. Oleh karenanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tentu kaitannya dengan sepak bola, wanita yang menonton sepak bola baik itu Piala Dunia maupun lokal, ya, di Liga Indonesia, ya. Jenengan kalau habis nonton Piala Dunia kok nonton Liga Indonesia, itu sakit perut apa enak?
Oh mules, ya udah, jenengan punya bahasa sendiri ya. Kalau ndak sakit perut, nek mules gitu. Tapi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang tidak ada pada Piala Dunia dan itu hanya ada di Indonesia adalah tawurannya. Itu yang beda, Pak. Maka bukan Indonesia kalau tanpa tawuran. Ya, sampai peristiwa Kanjuruhan belum selesai pun sudah dimulai lagi liganya. Itulah Indonesia. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka termasuk hal yang dilarang, apalagi seorang muslimah menonton bola mengajak pacarnya, ya. Karena pacar itu bukan mahram, ya, atau calon suaminya itu belum mahram, ya. Dan ini menimbulkan pelanggaran terhadap hal-hal yang dilarang oleh agama itu sendiri, ya. Oleh karenanya kita harus ketat pada anak-anak perempuan kita, kemana dia keluar, tujuannya mau apa, perginya dengan siapa, dan apa yang akan dilakukan. Karena pertanggungjawabannya beda, ya. Yang punya anak perempuan dengan yang punya anak laki-laki. Lebih ekstra perempuan, namun sekalipun ya yang laki-laki juga kadang-kadang ya perlu harus diawasi lebih ketat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam kitab Is'ad Al-Rafiq juz 2 halaman 67 disebutkan, min akbahil muharramat wa asaddul mahdurat ikhtilatur rijal bin nisa, ya, fil jamu'at lima yartattab ala dhalik minal mafasid wal fitan al qabihah. Sebagian yang paling buruk atau seburuk-buruknya perkara yang haram dan paling berat perkaranya yang dilarang oleh Allah adalah ikhtilatnya, bercampurnya antara laki-laki dan perempuan dalam tempat perkumpulan atau pertemuan, karena hal itu dapat menyebabkan kerusakan dan fitnah yang buruk, ya, dan fitnah yang buruk. Maka seorang muslimah yang paham betul dengan aturan-aturan syariat, misalnya mereka pasca cerai atau mereka ditinggal mati suaminya, itu Masya Allah pasti mempertimbangkan, saya ini dalam masa iddah, sampai nanya, Ustadz boleh tidak saya keluar rumah, boleh tidak saya beraktivitas seperti normalnya. Bahkan belum lama ada ibu-ibu yang usianya sudah 60 tahun yang ditinggal mati oleh suaminya, ya, ketika akan pergi ke satu hajatan saudaranya, hajatan keluarga besarnya, itu masih sempat bertanya ke saya lewat WA, Ustadz, saya ditinggal suami sejak bulan ini, kemudian saat ini saya bingung kenapa, karena ini yang hajatan keluarga saya sendiri dan di situ tempat kumpulnya keluarga besar kami. Apakah masa iddah sudah selesai? Lalu saya harus bagaimana? Itu saking hati-hatinya, Pak. Padahal usianya 60 tahun wanita itu, ya, masih bertanya, ya. Nah, sekarang yang muda-muda, ya, yang tidak ada masa iddahnya karena tadi belum, ya, ada sebab iddahnya, nggak ada yang nanya gitu, ya. Tapi sempat juga ada yang nanya, alhamdulillah, dari jamaah Karangjati, ketika mau umroh nanya, Ustadz boleh nggak saya umroh, tapi karena biayanya cukup untuk satu orang, ya, apakah diperbolehkan saya umroh tanpa mahram, tanpa ada pendamping, baik suami, adik atau kakak, ya. Ini orang-orang muslimah yang baik, ya, untuk melangkah pun membutuhkan ilmu, ya, berbeda dengan dunia barat,
Ya, kemanapun sendiri nggak ada masalah. Bahkan dengan pakaian yang sangat versi kita itu sangat tidak sopan. Tapi versi mereka ya mungkin hal itu sudah menjadi budaya. Perhatikan apa yang dikatakan oleh Sayyidina Al-Haddad. Ya, pada sebagian tulisannya ya fi mukatabatihi li ba'dil umara. Tulisan ini ditujukan kepada para pemimpin al-umara. Wa ma dzakartu min istima'in nisa ya mutazayyinat. Yang intinya jika ada perkumpulan perempuan an-nisa mutazayyinat, perempuan yang berhias menor bi mahalli qarib min mahalli rijal yastamina fihi, ya mereka berada posisinya dekat dengan tempat berkumpulnya kaum laki-laki, maka ini juga dapat menimbulkan fitnah. Mansuban li Sayyidina Umar al-Mukhdar, yang ini dinisbatkan kepada Sayyidina Umar al-Mukhdar. Jika yang hadir khawatir terjadi fitnah dalam ya perkumpulan semacam itu, misalnya mendengar suara, kemudian perkara tersebut masuk dalam perkara yang munkar, maka wajib dicegah oleh para pemimpin penguasa yang ada. Kalau di Qatar itu Pak, kalau panjenengan lebih fokus pada stadion-stadionnya itu pintu masuknya sudah dipisahkan. Pintu masuknya sudah dipisahkan antara pintu masuk laki-laki dan pintu masuk perempuan. Ya. Wallahu a'lam di dalamnya apakah tetap ada sekat ya seperti orang sholat gitu, apakah tidak ada sekat sehingga campur aduk, wallahu a'lam ya. Maka di dalam tulisan ini dikatakan idza khafa ala nafsihi alla yahduruhum. Idza khafa ala nafsihi alla yahduruhum. Sebaiknya jika takut terjadi ya percampuran antara laki-laki dan perempuan di tempat itu, sebaiknya tidak menghadiri. Ya, sebaiknya tidak menghadiri ya. Maka dengan demikian Bapak Ibu, para ulama menyarankan baiknya perempuan tidak menonton masuk ke dalam stadion ya jika tidak ada mahramnya, sebagai bentuk tindakan preventif agar terhindar daripada fitnah. Dan bisa menonton bola dari rumah ya Pak, bisa menonton bola dari rumah. Kira-kira ini ya Bapak-bapak, nonton bola langsung di lapangan dengan dari rumah itu lebih jelas mana? Lebih jelas di lapangan? Dari rumah? Ya sudah, seleranya beda-beda ya. Pak Dayat nih duitnya banyak. TV-nya rusak. Ya nggak jelas. Karena di lapangan itu kan ada kelasnya masing-masing. Ya mungkin yang dekat itu yang jelas, tapi kalau yang di atas itu nggak jelas ya. Maka bismillah, ini bekal untuk kemudian hari. Sekarang bagaimana hukum mengidolakan pemain bola non muslim ya, apalagi ini yang final apa tadi, Perancis sama Argentina. Pak, Perancis siapa Pak pemain yang top? Siapa? FP. Saya ndak ngerti. Wape. Lah kalau Argentina? Oh Messi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bagaimana hukumnya ini? Ya, bagaimana hukumnya terkait masalah ini? Ya, hukum mengidolakan pemain bola non muslim, para ulama sudah menjelaskan. Ya, qauluhu ya al-mil qalbi dhahiru anna al-mil ilaihi bi qalbi haram wa in kana sababu ma yasil ilaihi min al-ihsan aw daf'a madarrah wa yanbaghi taqyid dzalika bima idza talaba husul al-mail bil istirsal fi asbabil mahabbah ila husuliha bi qalbi.
Ini pembahasnya dalam al-wala wal bara. Diharamkan, ya, diharamkan mencintai, mengidolakan berlebih-lebihan kepada orang kafir, meskipun rasa tersebut muncul dari sebuah kebaikan jasanya. Jadi pemain kafir itu ya, karena menjadi top skor, juara, kemudian menghasilkan uang yang banyak, kemudian dia sumbangkan ke Palestina misalnya. Nah, ini kan jenengan pasti akan keren, ini keren, kayak gitu ya. Oh, ini hadiahnya berapa triliun disumbangkan untuk Palestina dan lain sebagainya. Ya, jika muncul itu karena kebaikannya atau karena jasanya, dan ini diarahkan ketika perasaan ini muncul sebab adanya usaha seperti surat menyurat, ya, dengannya. Namun jika rasa tersebut muncul tanpa adanya usaha, maka ini, ya, distatus sebagai sesuatu yang daruriyah. Jadi ada statusnya daruri, ada yang dilarang itu, Pak. Ya. Dan dia tidak dikenai hukum taklif dalam hal ini. Hanya saja ia berusaha untuk menghilangkan rasa ini. Namun jika tidak mampu, jangan pedulikan rasa cinta tersebut. Artinya apa? Ya kalaupun dia seperti itu karena apa? Sisi manusianya, sisi kemanusiaannya, bukan karena perintah daripada Allah yang dia yakini. Wong dia tidak yakin terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ya biasa saja gitu. Jenengan lihat si Messi ya biasa saja, orangnya baik ya biasa gitu. Jangan sampai muncul rasa cinta yang kemudian berlanjut pada mengidolakan, membeli fotonya gitu ya, dijejer sama foto Habib. Terus bedanya apa? Iya, jangan beli fotonya Messi, ya, dibawa pulang, dijejerkan di rumah dengan fotonya Habib itu. Apa bedanya coba? Yang satu Muslim, yang satu kafir gitu. Maka ini harus kita antisipasi. Kita jelaskan kepada generasi muda kita. Jangan berlebihan mengidolakan, ya, pemain kafir. Perhatikan apa yang disampaikan oleh Syekh Salamah Al-Qalyubi yang mengatakan wa yahrumul mail ilaihim bil qalbi min haitsul kufru wa yukra li ghairi wa tukrah muhadatahum illa li nahwi rahimah aw raja'an ila islamin aw raja'a islamin aw jiwarin. Perhatikan, haram untuk mencintai orang kafir karena faktor kekafirannya, dan dihukumi makruh jika mencintai karena faktor selainnya, misalnya faktor kebaikannya. Maka makruh memberikan hadiah kepada mereka kecuali mereka merupakan sanak famili. Artinya kalau sanak famili, di sini ada kedekatan kekeluargaan, ya, mereka tetangga atau besar kompunan. Kalau mereka memang bisa kita ajak masuk Islam, maka silakan awali itu. Silakan awali itu. Ya. Artinya apa yang dilakukan ada misi dakwah. Ya. Maka dari keterangan tersebut kita dapat mengambil, ya, pemahaman bahwa mengidolakan pemain non Muslim ini perlu diperinci. Jika mencintainya dengan usaha karena, ya, faktor kekafirannya, maka hukumnya haram. Hukumnya haram. Ya. Namun jika muncul tersebut dengan sendirinya, maka tidak ada perbedaan pendapat. Ada perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan makruh dan ada yang mengatakan hal itu, ya, tidak ada status hukumnya, sehingga rinciannya jelas. Ya wallah alam, sekarang ini pemuda-pemuda Muslim yang mencintai pemain-pemain, ya, idola mereka dari kalangan non Muslim itu didasari oleh apa gitu. Maka ini harus dijelaskan. Nah sekarang Pak, finalnya kapan Pak finalnya? Malam Ahad.
Oh, malam Senin. Malam Senin pengajian sini ada nggak? Nggak ada libur ya. Ada final ya. Oh, mainnya malam. Oh, ya Allah. Hukum sepak bola sebagai profesi. Nah ini Pak, di sini juga dibahas oleh para ulama ya. Syekh Muhammad bin Ibrahim mengatakan permainan sepak bola saat ini mengandung banyak kemungkaran sehingga menyebabkan terlarangnya permainan sepak bola. Di antara kemungkaran-kemungkaran tersebut, pertama, sering menabrak waktu sholat ya. Apalagi kalau di Indonesia itu main jam berapa Pak? 2:30, asarnya jam 3, selesai jam 4:30 sepak bolanya itu 40 ya. Terus habis itu capeknya, itu udah akhirnya nabrak bisa 2 waktu antara waktu asar dengan waktu maghrib ya. Iya, nah itu persoalannya, nanti ada pembahasannya. Boleh apa tidak? Demi main bola sholatnya dijamak ya, duhur dengan asar, maghrib dengan isya. Itu ada pembahasan sendiri nanti. Jadi di antara kemungkarannya adalah nabrak waktu sholat ya. Kemudian karakter dari permainan bola itu sendiri, misalnya memunculkan fanatisme terhadap klub-klub ya sepak bola yang dapat menimbulkan permusuhan, keributan antar supporter ya, karena fanatismenya tadi ya, sehingga dampaknya sangat tidak baik. Yang ketiga, permainan ini tidak lepas dari bahaya cedera ya, cedera yang dialami oleh para pemainnya ya, sehingga hal ini dapat berakhir dengan mungkin ada yang cacat seumur hidup dan lain sebagainya ya. Kemudian yang berikutnya ya, tujuan diperbolehkannya olahraga adalah untuk meningkatkan stamina tubuh, melatih badan seperti kemarin. Kalau tujuannya untuk ya mempersiapkan diri ya, untuk jihad fisabilillah, maka masya Allah ya, wa'idulahum mastata'tum min quwwah. Akan tetapi saat ini permainan sepak bola tidaklah memiliki tujuan-tujuan sesuai dengan tujuan yang telah disebutkan tadi, untuk stamina, untuk kesehatan. Bahkan ada orang yang tujuannya untuk mencari kekayaan melalui sepak bola ya, baik dia sebagai penjudinya atau sebagai pemainnya ya. Maka ada bahaya-bahaya di dalamnya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sehingga Syekh Muhammad Ibrahim mengatakan pada dasarnya olahraga semisal sepak bola ini boleh jika permainan tersebut terarah, terbebas dari unsur-unsur yang terlarang. Ya, Ibnu Qayyim dalam kitab Al-Furushiyah dan Syekh Taqiyuddin ya, dalam Syekh Taqiyuddin Ibnu Taimiyah serta ulama lainnya membolehkan, silakan. Bahkan jika ada di dalam olahraga tersebut manfaat ya, untuk berjihad, untuk latihan mundur, latihan maju menyerang, meningkatkan stamina, menghilangkan berbagai penyakit yang dapat menggerogoti tubuhnya, meningkatkan spirit sportivitas, maka hukumnya dianjurkan. Hukumnya dianjurkan, asal mereka yang menjalani itu niatnya betul, apalagi dibimbing oleh para ulama ya. Sehingga Bapak Ibu yang dirahmati Allah, syarat yang diperbolehkan semua bentuk olahraga adalah manakala olahraga tersebut tidak membahayakan nyawanya, tidak menimbulkan kebencian dan permusuhan ya, yang biasanya terjadi baik antar pemain maupun penonton, tidak menyita waktu orang yang melakukannya sehingga melalaikan hal-hal yang urgen, serta tidak menjadi penghalang untuk mengerjakan sholat ya, untuk mengingat Allah. Yang ajib itu nonton bola jam 2 lupa tahajud, yang ditonton kafir semua. Belani sepak bola bangun jam 2 tidak untuk tahajud,
tapi mentelengi si kafir Quraisy tadi. Cari ini rong tahun bisa. Rong tahun bisa. Iya. Lain persoalan, bangun sholat dulu. Sholat dulu ya. Mau ambil witirnya, atau mau ambil ya sholat tahajudnya, atau mau baca Qur'annya. Tapi niatnya bukan supaya tim yang diidolakan menang, terus mendoakan dalam tahajudnya. Ini ya parah lagi. Bangun tahajud kok supaya timnya sepak bola menangi piye. Iya, ya bangunnya tahajud ternyata ketika mau nonton bola, ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Nah, di sini Syekh Muhammad Ibrahim mengatakan, bermain bola dalam sebuah sistem tertentu, turnamen, kompetisi atau liga, lalu pemain dibagi menjadi dua kesebelasan, ya. Baik dengan hadiah atau tanpa hadiah adalah satu hal yang sepatutnya tidak dilakukan, karena acara ini dapat mengandung unsur yang menghalangi aktivitas mengingat Allah. Jika hal itu sampai melupakan sholat, maka semua yang terlibat akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Oleh karenanya orang yang melanggar syarat-syarat di atas tadi, termasuk yang disebut di dalam firman Allah, alladzina takhadu dinahum lahuwan wa la'iban wa gharrathumul hayatud dunya falyawma nansahum kama nasaw liqa'a yaumihim hadza. Orang yang menjadikan agama mereka sebagai main-main, sebagai senda gurau, dan kehidupan dunia menipu mereka, maka pada hari kiamat nanti kami akan melupakan mereka, kata Allah, sebagaimana mereka melupakan pertemuan di akhirat ini, ya. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dari uraian itu, ya, jelas bahwa ini, Pak, menjadikan permainan sepak bola yang ada saat ini sebagai satu profesi, sebagai satu profesi, hukumnya haram. Sebagai satu profesi hukumnya haram, karena mengandung hal-hal yang dilarang menurut syariat. Meskipun hukum asal sepak bolanya adalah mubah. Tentu ini, ya, pasti ada yang menanggapi, kok bisa begitu, alasannya apa? Tadi alasan-alasannya sudah dijelaskan di atas. Kecuali alasan-alasan itu, ya, ditiadakan, ya, dia tetap sholatnya, dia tetap menjaga syariatnya dan lain sebagainya, tidak ada unsur-unsur lain di dalamnya yang dapat menjadikan hal itu sebagai sesuatu yang diharamkan, maka hal itu sah-sah saja, ya. Sehingga Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, perlu hal ini kita sampaikan, ya. Perlu hal ini kita sampaikan kepada generasi kita, pemuda-pemuda kita, supaya mereka paham betul, ya. Kenapa Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jangan sampai sesuatu yang mubah itu menjadi haram, menjadi makruh, lantaran kita tidak paham apa yang harus disingkirkan, apa yang harus dibersihkan terlebih dahulu, ya. Nah, kalau memang mau mengikuti apa yang sudah menjadi, ya, kebiasaan di dalam kegiatan olahraga para salafus soleh, ya, termasuk di dalamnya itu gulat, Pak. Pemain muslim ini serba kasihan. Kenapa? Karena yang mengendalikan tetap orang-orang kafir. Sepak bola ini kan FIFA, kalau tingkat dunia itu kan FIFA, Pak. Ya, FIFA itu kita tahu sendiri kan, awalnya dulu mengibarkan bendera Palestina kan nggak boleh, Pak, di dalam momen-momen olahraga. Tapi ketika klub Jerman mengibarkan bendera LGBT, FIFA membiarkan. Itu kan lucu, Pak. Makanya kemudian dibalas oleh Qatar sebagai panitia, ya, yang mengibarkan bendera LGBT, ya silakan,
masuk ke stadion, ya, ke tempat pertandingan. Bahkan pesawatnya pun tidak boleh mendarat. Ya, ini karena permainannya, panitianya di Qatar, penyelenggaranya di Qatar. Berapa tahun lagi kemudian nanti Pak? Setelah itu 4 tahun ya. Itu di mana rencananya? Di Keraton. Dodol es teh. Nek Keraton ada dodol es teh. Ya nanti kalau penyelenggaranya negara-negara yang bukan mayoritas muslim, lebih dahsyat lagi Pak. Kemungkarannya lebih dahsyat lagi, ya. Ya, mudah-mudahan ya Qatar ini sebagai penyelenggara ya itu bisa membawa pesan yang positif kepada dunia. Karena banyak ternyata penonton-penonton sepak bola dari Eropa yang tidak mau pulang. Ya, bukan kehabisan uang, tapi nyaman tinggal di sana. Orangnya baik-baik. Bahkan saya melihat di salah satu tayangan YouTube itu ada turis dari Australia yang nonton bola tidak kumanan, apa ya bahasanya? Tidak kumanan, nggak dapat penginapan, hotel penuh semua. Ya, kayak jamaah Al-Ihsan yang berangkat ke muktamar itu. Itu nggak dapat hotel Pak. Padahal warga Qatar nggak kenal orang ini, tapi ditawari untuk tinggal di rumahnya. Dan itu rumah satu, ya, dihuni oleh tamu itu yang dari Australia itu, disediakan 2 pelayan. Itu sampai nangis. Saya nggak kenal mereka, tapi kenapa mereka mau menerima saya? Padahal dunia Barat selalu memberitakan orang Islam itu jahat, orang Islam itu teroris, orang Islam itu ya tidak toleran. Itu menjadi dakwah dan dia akhirnya terima kasih. Yang lucu lagi ketika dia ya nenteng koper mau nyebrang, ada mobil berhenti Pak. Mobilnya berhenti dan dia disilakan untuk lewat. Kemudian orang yang di mobil itu melambaikan tangan, nyalami orang itu. Ya, penonton dari Australia itu. Nggak tahu kalau yang nyalami adalah anaknya Raja Qatar. Setelah dikasih tahu, dia malah nangis. Ya, nggak nyangka kebaikan seorang Muslim seperti itu. Ya, maka mudah-mudahan ya ini menjadi sesuatu yang berkesan bagi dunia dan mereka melihat Islam secara utuh, bahwa Islam adalah agama yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan toleransi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pembahasan hukum-hukum seputar sepak bola telah berakhir sesuai akan berakhirnya Piala Dunia. Mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih. Jazakallah khairan katsiran. Barakallahu fikum. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.